saya setiap yang karya apapun bentuknya dia akan menemukan marketnya sendiri. Kayak aku pun bikin apa gitu kayak nggak pernah expect tuh ada marketnya gitu. Tapi awal-awal nulisnya lewat blog dulu gitu nggak sih? Oh Atau iya itu lu zaman langsung SMP banget. iya, Tahun berapa ya? Oke nggak usah tapi dibahas langsung tahunnya. tapi langsung nanti bikin buku. Karena kan begini ya, kan Hmm. orang kadang-kadang berpikirnya begini, pada saat bisa bikin buku atau orang-orang yang punya karya itu tuh yang punya privilege gitu kan, yang punya modal. Nggak juga. Enggak juga Nggak ya. juga gitu karena sekarang udah banyak platform dan juga fasilitas-fasilitas self publishing ya gitu. Bahkan kita nerbitin buku sendiri, kayak misalkan kamu bikin buku nih, nyetak sendiri di percetakan, tinggal bikin ini nih ISBN-nya aja supaya hak cipta kamu terdaftar gitu, terus dijual kayak di rumah sendiri atau di online pun kamu punya online shop sendiri, nggak apa-apa, bisa kok gitu. Gak harus kita bergantung pada dijual di toko buku apa. Atau nanti siapa yang mau beli gitu ya, kalau misalnya aku terus biaya promosi mahal gitu ya, ntar nggak ada yang tahu deh kalau aku bikin buku gitu. Ternyata sekarang semua memang bisa lebih dimudahkan dengan digitalisasi itu ya, betul. Raya. Tapi ke depan tuh masih ada harapan, sebenarnya gini, minat baca tetap harus tinggi, atau misalnya sekarang ya nggak apa-apa lah nonton, kalau misalnya yang penting dapat informasi, meskipun dapat informasinya bukan dari baca lagi gitu, dari media-media yang lain, atau tetap baca itu tetap nggak bisa tergantikan deh gitu. Baca tetap emang nggak bisa tergantikan ya, karena kalau kita hanya melihat, kadang kan nonton gitu ada yang terskip informasi yang hanya tertulis dari narasinya gitu. Menurut aku sih kita tetap harus baca gitu, tetap harus mau baca. Nonton nggak apa-apa, kita dapat informasi lebih suka nonton nggak apa-apa, tapi tetap jangan lupakan ketika tayangan itu, tontonan itu tayang, itu basicnya tulisan loh gitu. Harus kembali lagi ke situ, dan jadi bikin kita sadar untuk oh iya kita tetap harus mau baca gitu. Jadi minimal jangan malas baca caption ya. Betul. Kadang kita aduh aku takut dihujat netizen Indonesia. Iya, ya kan ya kadang-kadang gini, media sosial kan ada judulnya, terus keterangan di caption, tapi kita masih tanya gitu. Itu sih soal apa? Judulnya gitu apa ya Kak? Kan ada di situ. Di caption gitu ya. Jadi itu budaya-budaya yang kayaknya mesti kita budayakan lagi gitu ya, karena udah lama ditinggalkan. Masyarakat kayaknya lebih senang baca yang sekilas begitu karena aja. Fun fact juga adalah membaca tulisan itu adalah budaya tertua di dunia loh gitu kan, kayak di Mesir, di Yunani itu tuh semua bentuknya adalah tulisan peninggalannya. Berarti artinya dari zaman dulu tuh orang udah suka baca gitu. Masa kita makin modern jadi nggak suka baca? Tolong dikuat ya itu ya, nanti ada di samping. Iya. tapi begini nih, ini ada tips lagi nggak sih buat mereka yang aku tuh pingin deh bisa nulis gitu ya, tapi kok bingung mulainya dari mana gitu ya, atau misalnya pingin sih bisa baca, tapi kayak kalau baru baca sedikit kayak udah bosen gitu ya. Itu gimana menumbuhkan kecintaan itu? Keinginan nulis atau keinginan menulis berkarya? Kecintaan membaca, keinginan untuk menulisnya gitu. Ya itu tadi, makanya kayak aku adalah mulai dulu dari apa yang mau aku baca, apa yang mau aku tulis. Begitu juga kalian, kayak misalkan kalian maunya baca atau mau nulis tentang curhatan diri kalian dulu sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Atau tentang romantis fan fiction Andin dan Mas Al gitu misalnya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, itu terserah kalian gitu. Yang penting kalian nulis, yang penting kalian baca gitu. Yang penting kalian ada keinginan willing untuk nulisnya gitu. Gimana nanti outputnya, pasti kan akan kaget sendiri kok dengan apa yang kalian lakuin gitu. Karena ini ya, nanti akan lama-lama tuh jadi terasa. Betul, makin terbiasa begitu ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol sama Rai. Kalau boleh kasih pesan buat semua sobat RRI, apa pesannya? Coba quote-nya. Aduh, udah tadi ya. Oh, tambah lagi. Ini yang khusus nih. Apa ya, untuk sobat RRI yang sudah mendengarkan Siniar hari ini, terima kasih. Dan apa ya, pesan, saya nggak jago lagi bikin pesan-pesan kayak begini, pesan-pesan berikut ini iklan. Oke, mungkin ya kalian kalau punya keinginan untuk berkarya, lakuin, dan jangan pernah takut untuk dengar omongan orang karya kalian tuh jelek, tulisan kalian tuh nggak bagus, atau apa yang kalian posting itu gitu misalnya menurut orang. Jangan dengerin itu,
Karena mereka nggak ngasih kalian makan. Jadi lakukan apa yang mau kalian lakukan, apa karya yang ingin kalian buat, lakuin aja. Gitu. Konsisten aja ya berarti. Konsisten. Nah, itu salah satu kunci keberhasilan. Yes, betul. Jadi Rai masih mau bikin berapa buku lagi setelah ini? Wah, belum kebayang, Kak. Yang penting saya senang ada di RRI gitu aja. Biar nggak ada push-pushan apa lagi. Oke, makasih ya Raya Thank you. udah mampir ke Siniar Pro 3 hari ini. Boleh dong tepuk tangan dong Terima kasih, teman-teman teman-teman. ya. Sukses buat Rai, sukses Sama-sama, juga Kak. buat Sukses juga, buku-buku selanjutnya. Betul. Begitu. Nanti kita mudah-mudahan bisa Tapi ngobrol-ngobrol matching lagi. loh warnanya Iya, ternyata. iya. Terima kasih ya. Tolong ya, ini tidak ada hubungannya dengan apapun Oh, iya. ya. Dengan Ya, hibridnya jadi juga nggak ada. Ini karena konsepnya Dia bukan karakter, udah tahu. bukan. Oke, yang jelas makasih Rai ya udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng kami. Terima kasih juga untuk Sobat RRI yang sudah mendengarkan Pro 3 Siniar hari ini. Nanti kita akan kembali dengan cerita-cerita yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.